Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jemi Herianti, SPD GR, Kepala SMP Negeri 2 Lebong, Provinsi Bengkulu. Adapun SMP Negeri 2 Lebong adalah salah satu sekolah negeri yang ada di Kabupaten Lebong dengan memiliki 9 rombel belajar dan berdiri pada tahun 1976. Luas lahan di sekolah kami sekitar kurang lebih 3 hektar dan letaknya di daerah pegunungan. Adapun data guru yang mengajar di sekolah kami terdiri dari 23 orang guru dengan 231 orang jumlah siswa. Dari teori yang saya pelajari, saya berkeyakinan sekolah yang berkualitas memiliki prinsip pembelajaran yang baik. Hal inilah yang menjadi daya tarik saya berbagi praktik baik, yaitu dengan judul 5M, trik sukses kepemimpinan pembelajaran di SMP 2 Lebong dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Di antaranya yaitu mendefinisikan visi sekolah, mengkoordinasikan kurikulum, melakukan supervisi, memantau kemajuan siswa, memelihara iklim positif dalam kelas. Baiklah Bapak Ibu, di depan sudah ada pemaparan dan keadaan rapor pendidikan SMP 2 Lebong di tahun 2022. Kita mulai dari indikator pertama Bapak Ibu. 1. Pengetahuan bidang studi. Itu nilai yang kita miliki adalah 0%. Capaian di sana keterangannya dalam keadaan merintis. Kemudian pada poin kedua, pedagogik. Nilai capaian kita ada 20%, masih dalam keadaan capaian merintis. Di poin ketiga, kepemimpinan instruksional, terdata di sana 1,33 dengan capaian terbatas. Ke poin 4, visi misi sekolah, capaian kita 48,73 dengan capaian simbolis. Untuk pengelolaan kurikulum sekolah, nilai sekolah kita berada di 48,47 dengan keterangan capaian disorientasi. Poin ke-6, kekerasan seksual, terpapar di sana Bapak Ibu 1,81 dengan capaian rawan. Untuk partisipasi warga sekolah yang terlibat di sini, nilai sekolah yang kita miliki 1,5 dengan capaian restriktif atau terbatas ini Bapak Ibu. Yang terakhir, partisipasi orang tua sebanyak 58,55 dengan capaian restriktif juga. Jadi sumber data ini kita ambil dari rapor pendidikan kita Bapak Ibu tahun 2022. Setelah melakukan identifikasi masalah melalui PBD rapor pendidikan tahun 2022, maka tantangan yang terjadi yaitu pertama, mendefinisikan dan mengkomunikasikan misi sekolah. Dengan kegiatan visi misi sekolah belum terkomunikasi dan masih restriktif kepada warga sekolah dan orang tua. Langkah kedua, mengkoordinasikan kurikulum berkaitan dengan kepemimpinan instruksional masih terbatas dan pengelolaan kurikulum sekolah disorientasi. Tahapan ketiga, mensupervisi guru berkaitan dengan pengetahuan bidang studi yang masih merintis dan pedagogik yang masih merintis. Tahapan keempat, memelihara iklim positif dalam kelas dengan mengatasi kekerasan seksual yang masih rawan. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik ini antara lain guru, murid, rekan sejawat, dan orang tua atau wali murid. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan, melakukan kajian literatur, mencari sumber inspirasi melalui berbagai sumber dan platform Merdeka Mengajar, dengan mengajak diskusi guru senior atau rekan sejawat untuk memilih strategi yang efektif dan efisien. Langkah kedua, membentuk komunitas belajar SMP 2 Lebong. Tahapan ketiga, mengikuti seleksi sekolah penggerak. Tahapan keempat, membuat website resmi sekolah, Facebook, dan Instagram. Tahapan kelima, berkolaborasi dengan warga sekolah dan orang tua murid dalam memutuskan suatu hal. Ketujuh, melakukan supervisi kelas. Kedelapan, mensosialisasikan gerakan anti-bullying kepada warga sekolah. 9, melakukan refleksi kegiatan sekolah 3 bulan sekali. Sumber daya yang diperlukan selama praktik baik ini meliputi 1. Sarana dan prasarana sekolah seperti jaringan Wi-Fi, proyektor, laptop, dan sound system.
Kedua, ruang komunitas belajar, laboratorium komputer, ruang aula, dan ruang kelas. Ketiga, kesediaan komite orang tua atau wali murid, guru tamu, narasumber berbagi praktik baik, dan guru penggerak. Yang keempat, BOS reguler dan BOS kinerja. Kelima, warga sekolah mendukung selama praktik baik dilakukan dan kemampuan warga sekolah mengoperasikan komputer dan manfaat berbagai aplikasi. Setelah dilaksanakan aksi, rapot pendidikan SMP 2 Lebong tahun 2023 menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya indikator yang berwarna merah, serta rata-rata indikator mengalami kenaikan signifikan. Sejak kepemimpinan Ibu Jemi Herianti SPD GR, kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 2 Lebong berjalan dengan rutin dan berkesinambungan. Ibu Kepala Sekolah selalu mendukung, memfasilitasi, dan selalu mendampingi di setiap kegiatan komunitas belajar, sehingga kami merasa termotivasi dan selalu ingin bergerak dan selalu berbagi di dalam komunitas belajar. Sebelumnya, hanya ada ekskul pramuka dan atletik. Namun sekarang sudah ada tambahan seperti paskibra, menulis, pantomim, dan silat. Saya salah satu peserta yang mengikuti lomba FTBI bidang menulis aksara kana. Dan alhamdulillah, saya dapat juara 3 dan akan melaju ke provinsi. Ini SMP 2 Lebong semenjak kepemimpinan Ibu Jemi Herianti. Sekolah SMP 2 Lebong ini mempunyai banyak kemajuan yang sangat pesat baik di bidang pendidikan, olahraga ataupun yang lainnya. SMP penggerak satu-satunya SMP penggerak di Kabupaten Lebong ini. Dan siswanya pun banyak yang berprestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, juga provinsi dan juga nasional. SMP 2 Lebong mantap selalu. Untuk faktor keberhasilan, yang pertama, rasa kekompakan dan komitmen yang tinggi warga sekolah dalam mencapai tujuan yang disepakati. Yang kedua, terpilihnya SMP 2 Lebong menjadi sekolah penggerak sehingga kegiatan kepemimpinan pembelajaran terarah dan terawasi. Yang ketiga, lulusnya beberapa orang tenaga pendidik menjadi guru penggerak dan narasumber berbagi praktik baik di SMP 2 Lebong. Keempat, fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung kepemimpinan pembelajaran. Yang kelima, adanya komunitas belajar yang dilaksanakan secara aktif serta terarah. Poin keenam, lingkungan sekolah yang asri, nyaman, serta religius. Demikianlah 5M trik sukses kepemimpinan pembelajaran implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 2 Lebong. Semoga kegiatan ini mampu meningkatkan kolaborasi, bermanfaat, dan menjadi solusi yang implementatif, berdampak, berkelanjutan bagi dunia pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.